Bab 36.2, Jalan Bolero 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene mendarat di lorong yang dipenuhi asap dan debu. Dengan suara mendengung, para sylph yang mengikutinya mulai menghasilkan angin. Menggunakan ini untuk menyebarkan asap, Eugene berjalan dengan sengaja di lorong. Hanya ada satu ruangan di ujung lorong ini, yang berarti Edward harus berada di ruangan itu. Bahkan saat dia terus menatap lurus ke depan ke pintu kamar yang terkunci, kaki Eugene tiba-tiba meluncur ke samping. Mendesis. Suara yang menusuk tulang belakang terdengar saat sesuatu menyapu sisi kepalanya. Tanpa panik, Eugene memanipulasi angin di sekitarnya. Ledakan. Angin berkumpul di satu tempat di atasnya sebelum meledak seperti bom. Jatuh dari langit-langit, pria yang mencoba menyerangnya dengan paksa tertanam ke dinding saat mulutnya menyemburkan darah. Itu adalah salah satu dari dua pria yang telah menunggu Edward di restoran. Jika kamu mencoba untuk menusukku dari belakang, maka kamu setidaknya harus membidik dengan benar. Bajingan nakal, Eugene mendecakkan lidahnya pada pria itu sebelum meraih rompinya dengan tangan kirinya. Penyergapan belum selesai. Tanpa membuka pintu, seseorang di dalam ruangan menyerang Eugene dengan mengucapkan mantra yang menembus pintu. Dengan mendengus, Eugene mengeluarkan barang yang telah dia raih. Dia kemudian dengan santai melemparkan kotak kayu mewah yang dia peroleh dari rumah lelang di jalan serangan itu. Terkandung di dalam kotak adalah pecahan pedang cahaya bulan yang dia beli di rumah lelang. Goa. Mantra itu terbelah menjadi lusinan helai yang menyapu dinding di sekitarnya. Fragmen itu tidak pecah atau menunjukkan reaksi lain terhadap mana mantra itu. Pertunjukan yang luar biasa, gumam Eugene sambil meraih pecahan yang jatuh ke lantai. Meskipun tidak ada penampilan pedang asli yang dipertahankan, karakteristik pedang cahaya bulan masih bisa dilihat dari pecahan kecil ini. Eugene terus berbicara sambil melihat lurus ke depan, jika kamu baru saja memukulku dengan serangan itu, kekuatannya bisa membunuhku. Di balik pintu yang telah dirobek oleh serangan itu, seorang pria berjubah hitam berdiri di sana. Itu dibuat lebih jelas dari pakaiannya, tetapi mantra yang dia gunakan telah mengungkapkan identitasnya sebagai penyihir hitam. Panik oleh kegagalan mantra serangannya, penyihir hitam itu berteriak, "Siapa kamu?" Dia telah mengucapkan mantra itu dengan tekad untuk membunuh, tetapi entah bagaimana mantra itu telah diblokir menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Apakah penyusup ini baru saja menggunakan sihir? Tapi bagaimana dia tidak pernah mendengar mantra pertahanan dengan efek seperti itu? Kenapa kamu membuat keributan di sini? Penyihir hitam juga menuntut. Memang benar bahwa Eugene adalah orang yang mulai menyerang secara sepihak. Setelah memukuli para penjaga di luar, dia menerobos masuk melalui pintu depan dan mendobrak langit-langit lantai pertama dan kedua untuk mencapai lantai 3. Jadi penyihir itu punya alasan untuk merasa dirugikan. Namun, Eugene tidak peduli tentang itu. Dia tidak merasa perlu menjelaskan situasinya atau bahkan mengungkapkan namanya. Melarikan diri dari kenyataan melalui mimpi yang dibuat oleh sucubus itu menyedihkan tapi bisa dimengerti. Namun, Edward telah melewati batas kali ini. Narkoba sudah selangkah terlalu jauh, tapi dia bahkan bergaul dengan bajingan sialan yang menggunakan ilmu hitam. Jangan terlibat dengan ilmu hitam. Gillette bahkan memberi Eugene peringatan keras tentang perilaku seperti itu sebelum dia pergi ke Arod. Tapi menurut putra asli Gillette apa yang dia lakukan, bermain-main dengan seseorang yang bahkan bisa disebut musuh Vermont. Minggir, Eugene mengeluarkan perintah saat dia memasukkan pecahan pedang cahaya bulan kembali ke dalam rompinya. Jika kamu melarikan diri sekarang, aku tidak perlu mencoba dan menangkapmu. Aku sudah mengira kamu anak nakal yang nakal, tapi itu. Penyihir hitam itu menggeram, apakah kamu bahkan menyadari di mana kamu berada sekarang dan di hadapan siapa kamu berperilaku begitu kasar? Eugene dengan dingin menjawab, aku tahu persis dengan siapa aku bersikap begitu kasar. Itu Edward Leonhardt, bukan? Hal yang membuat Eugene merasa lebih marah dan mencemooh adalah, terlepas dari semua keributan itu, Edward belum mengangkat kepalanya, apalagi mengeluarkan suara. Edward sangat mabuk alkohol dan obat-obatan sehingga dia masih terkubur di spray tempat tidurnya yang besar, cekikikan sendiri. Sepertinya tuan muda terhormatmu masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, Eugene mengamati dengan sinis. Penyihir hitam itu tiba-tiba berteriak, bunuh dia. Demon Fog yang telah menempel dekat Edward mulai beraksi. Merekalah yang mendukung Edward dalam perjalanan ke sini dari restoran. Ketiga daemon itu langsung melemparkan diri mereka ke Eugene. Jadi mereka semua ada di sini, Eugene mencatat pada dirinya sendiri. Dengan ketiganya, Eugene akhirnya bertemu dengan kelima orang yang telah mengantar Edward ke sarang opium ini. Salah satunya masih tertanam di dinding luar, dan yang lain mulai mencoba membaca mantra tepat di depannya. Fuosh! Bintang-bintang di sekitar hatinya mulai bergema saat api putih berkobar menutupi tubuh Eugene. Saat dia mulai menyerang ke depan, gumpalan api menyebar darinya. Eugene menurunkan tubuhnya dan menarik Winnet ke belakang. Seekor singa dengan surai putih menyembunyikan cakarnya, tidak perlu melakukan langkah pertama. Hanya ketika daemon masuk ke dalam jangkauan, Winnet mulai bergerak. Astaga! Cakar singa itu mengayun ke depan, mencabik-cabik semua yang ada di jalurnya. Ark! Darah menyembur keluar dari dada daemon yang berlari paling dekat dengan Eugene. Pada saat berikutnya, Eugene mengambil langkah maju.
Angin yang melilit pedangnya meledak, dan tubuh Desmond kedua, yang diperlambat oleh rasa takut, terlempar ke belakang oleh angin. Daemon yang berada tepat di belakang yang kedua dikejutkan oleh pemandangan ini dan mencoba mundur. Namun, itu jauh lebih cepat bagi Eugene untuk maju ke depan daripada Daemon yang mundur. Meskipun Daemon itu memanjangkan kukunya menjadi cakar seperti pisau dan dengan cepat menebas Eugene, lengan Daemon itu benar-benar terputus di pergelangan tangan sebelum ia bahkan bisa menyelesaikan ayunannya. Daemon itu bahkan tidak sempat berteriak kesakitan. Setelah mencapai jangkauan, tangan Eugene meraih wajah Daemon itu. Retakan. Dengan cengkeraman ini, Eugene menghancurkan kepala Daemon itu ke lantai. Ini gila, gumam penyihir hitam saat wajahnya memucat. Meskipun keterampilan Eugene tidak dapat disangkal luar biasa, itu adalah api putih yang menutupi tubuh Eugene yang benar-benar mengejutkan penyihir hitam itu. Gumpalan api yang tersebar yang tampak seperti surai singa, hanya satu kitab suci pelatihan mana di seluruh dunia yang dapat menyebabkan fenomena unik seperti itu. Itu adalah formula api putih keluarga utama Leonhardt. Penyihir hitam itu tergagap, mungkinkah Anda? Sir Eugene Leonhardt. Konten iklan. Dia berhenti mencoba mengucapkan mantranya. Sebaliknya, dia melangkah mundur, sambil berkeringat deras, dan meletakkan tongkatnya. Eugene mengibaskan darah dari tangannya setelah bangun. Minggir, ulang Eugene. Untuk sesaat, penyihir hitam itu mempertimbangkan apakah dia harus terus melawan atau menyerah saja. Tidak ada pilihan yang akan mencegah ini berubah menjadi skenario terburuk, jadi sebagai gantinya. Penyihir hitam menyembunyikan niat membunuh di matanya, dan dia dengan halus berjalan ke tongkat yang telah dia letakkan. Sekarang tunggu sebentar, izinkan saya untuk menjelaskan situasinya, penyihir hitam itu mengeluarkan kata-katanya, mencoba untuk membeli beberapa detik lagi dari waktu yang berharga. Namun, Eugene tidak berniat mendengarkan ceritanya. Dia telah memberitahu penyihir hitam untuk menyingkir, tapi penyihir hitam tidak. Karena itu, Eugene sekarang memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Eugene mempersempit jarak di antara mereka dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraih penyihir hitam itu. Sial baginya, ada terlalu sedikit waktu bagi penyihir hitam untuk mengucapkan mantra dengan benar, jadi dia dengan ceroboh mengeluarkan mana. Meskipun itu tidak sekuat atau seefektif mantra yang tepat, dia hanya mencoba untuk menghentikan Eugene agar tidak mendekat dengan mengeluarkan mana secara membabi buta. Namun, ini masih gagal membuat Eugene menjadi penghalang. Agen baru saja menambahkan cahaya pedang ke pedangnya yang sudah tertutup oleh bila angin. Ledakan mana tidak bisa menghentikan tebasan Eugene tanpa penyempurnaan apapun. Betapa gila, penyihir hitam mengutuk. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa upaya terakhirnya dapat dipotong dengan begitu mudah. Dia tidak percaya bahwa Eugene saat ini baru berusia 17 tahun. Aku akan mati, atau setidaknya, itulah yang dipikirkan penyihir hitam. Pedang Eugene berhenti tepat di depan tenggorokan penyihir hitam. Penyihir hitam gemetar gugup, tidak mampu menelan karena takut bahwa ini akan menyebabkan tenggorokannya terbelah. Tetap diam, Eugene mengeluarkan perintah ini saat dia berjalan melewati penyihir hitam. Edward masih mabuk karena semua alkohol dan obat-obatan yang diminumnya. Namun, Eugene tidak mendekat ke Edward dan sebaliknya perlahan mengalihkan pandangannya ke tempat di tempat tidur di samping pewaris yang mengecewakan itu. Di sana tergeletak sebuah mangkuk berisi segumpal daging yang bergoyang-goyang. Mungkinkah itu yang kupikirkan? Eugene bertanya sambil menunjuk ke masa daging. Ini bukan hanya sepotong daging sederhana. Ini adalah cangkir yang digunakan untuk upacara tertentu. Eugene berjanji, jika ternyata ada hati manusia di dalam mangkuk itu, kamu bisa yakin bahwa aku akan mengulitimu hidup-hidup dan memotongmu berkeping-keping, mulai dari jari kakimu. Itu benar-benar tidak, pinta penyihir hitam saat dia langsung berlutut di tempat. Benda di dalam sana itu benar-benar bukan hati manusia. Itu adalah hati monster. Monster macam apa? Sebuah unicorn. Alih-alih mendengarkan lebih jauh, Eugene memeriksa bagian dalam mangkuk untuk dirinya sendiri. Memang, dia bisa melihat bahwa hati itu terlalu besar untuk menjadi manusia, dan juga memiliki warna yang agak kebiruan. Unicorn adalah monster dengan mana dan divine power yang begitu kuat sehingga mereka disebut divine beast. Jika itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengorbanan, maka hati unicorn jauh lebih berharga daripada hati manusia. Apakah pihak lain adalah Raja Iblis? Eugene akhirnya bertanya. Penyihir hitam bereaksi dengan kaget, beraninya. Maksudku, bagaimana mungkin orang sepertiku bisa membuat kontrak dengan salah satu Raja Iblis? Lalu siapa itu? Eugene diminta. Itu Baron Olper dari Helmut, akhirnya si penyihir hitam menjawab dengan kepala tertunduk. Eugene tidak terbiasa dengan nama itu. Alisnya berkerut saat dia berbalik untuk melihat penyihir hitam itu. Dan siapa bajingan itu? Eugene bertanya. Penyihir hitam menjelaskan, dia adalah seorang inkubus yang melayani di bawah Duchess Giabella. Duchess Giabella, apakah Anda berbicara tentang Noir Giabella? Iya Pak. Noir Giabella adalah Ratu Iblis Malam. Eugene mendengus dan menggelengkan kepalanya. Tidak mengherankan bahwa sucubus sialan itu masih hidup setelah 300 tahun. Meskipun Helmut di masa lalu tidak lebih dari neraka yang diperintah oleh 5 Raja Iblis, dengan tidak ada perangkap dari negara yang sebenarnya, Helmut saat ini sekarang adalah negara asli yang diperintah bersama oleh Raja Iblis dari penahanan dan penghancuran.
Meskipun tidak mungkin baginya untuk berdiri di level yang sama dengan Raja Iblis, jika itu adalah ratu yang memerintah semua iblis malam, masuk akal jika Noir Giabella disebut seorang duchess. Berjuang untuk menahan rasa kesalnya, Eugene berkata, jadi apa yang kamu katakan adalah bajingan terkutuk ini hendak menandatangani kontrak dengan seorang budak dari Noir Giabella, seorang inkubus yang tidak lebih dari seorang baron. Apakah itu yang Anda katakan? Petik 2. Tuan Eugene, penyihir hitam itu tergagap, tidak yakin harus berkata apa. Jadi dia berencana untuk menawarkan hati seekor unicorn, sementara di luar pikirannya pada obat-obatan dan alkohol, dengan imbalan kontrak dengan Baron Incubus belaka. Apakah saya mendapatkan semua itu dengan benar? Petik 2. Itu adalah keinginan Sir Edward sendiri. Penyihir hitam buru-buru membuat alasan sambil membenturkan kepalanya ke lantai sebagai permintaan maaf, saya hanya mendengarkan permintaan Sir Edward. Sir Edward juga yang memberi saya uang untuk membeli hati unicorn. Saya baru saja mendengarkan permintaan Sir Edward. Dan saya tidak bisa menolak perintahnya. Tentu saja, kamu tidak bisa menolaknya, Eugene mendengus sinis. Lagi pula, kamu pasti sangat bersemangat. Si idiot itu masih putra tertua dari garis langsung klan Leonhardt. Selain memberimu uang, dia bahkan ingin membuat kontrak dengan tuanmu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kekuatanmu akan meningkat pesat berkat bajingan sialan bernama Olper itu. Penyihir hitam itu tetap diam. Tidak, setelah dipikir-pikir, itu tidak akan berakhir dengan kamu menjadi lebih kuat. Jika kesepakatan itu tercapai, Anda bahkan mungkin bisa menegosiasikan kontrak dengan wanita jalang itu, Noir. Petik 2. Inilah mengapa dia sangat ingin mengatur agar Edward menandatangani kontrak dengan musuh Vermont dan klan Leonhardt. Kamu rela mengatur kontrak ini karena kamu juga rakus akan hasilnya. Jadi jangan menyalahkan semua orang dan tutup mulut jika kamu tidak ingin aku memukulmu, ancam Eugene. Penyihir hitam tidak dapat menemukan alasan lagi. Niat membunuh yang Eugene pancarkan terlalu ganas dan menakutkan baginya untuk berani membuka mulutnya dalam waktu dekat. Eugene mengalihkan pandangannya dari penyihir hitam untuk melihat Edward, yang masih berbaring telentang, mata setengah terbuka, dan dengan air liur menetes dari mulutnya yang ternganga. Pertama-tama, dia perlu menenangkan diri. Eugene menarik napas dalam-dalam sebelum menatap wajah Edward lagi. Bajingan ini. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Menyemburkan kutukan keji, Eugene menamparkan pipi Edward.